Yo, halo netizen, apa kaps? Welcome back again with Mimin Ganteng in here. Sesuai request terbanyak kalian, Mimin pun harus melanjutkan kembali seri film Home Alone-nya. Oke, kalian pasti sudah sangat penasaran kan? Kalau gitu, langsung kita gaskan ke filmnya. Selamat menonton. Film pun dimulai dengan menampilkan sebuah rumah di mana di dalam rumah itu ada seorang ibu bernama Kate dan 3 orang anaknya yang bernama Buzz si anak usil, Megan yang nggak peduli, dan juga si kecil Kevin, anak ber-IQ tinggi dan juga ahli dalam membuat jebakan. Hehe. Saat ini Kevin sedang menonton rekaman acara Natal keluarga mereka tahun lalu. Di situ keluarga mereka masih lengkap semua. Kedua orang tua Kevin saat ini telah berpisah. Sang ibu tiba-tiba masuk ke dalam kamar Kevin dan mulai berbicara dengan Kevin. Dibandingkan kedua kakaknya, Kevin lah yang paling merasa sedih karena orang tua mereka telah berpisah. Dan saat ini Kevin merasa kangen dengan ayahnya. Kevin bertanya ke ibunya kenapa mereka tidak bisa bersama kembali. Tapi sang ibu menjawab mereka tidak bisa bersama karena ada beberapa hal di luar kendali mereka yang membuat mereka untuk tidak bersama lagi. Kevin sempat berpikir kalau ayahnya pergi karena dia, tapi sang ibu menjawab tentu saja tidak. Bukan karena Buzz atau Megan juga. Terus karena apa, tanya Kevin lagi. Sang ibu menjawab kalau tidak mudah untuk menjelaskannya, tapi ketika orang telah menikah untuk waktu yang sangat lama, terkadang ada hal-hal yang membuat mereka untuk berpisah juga, dan tak bisa diperbaiki lagi. Sang ibu kemudian pergi dari situ. Tiba-tiba Buzz berteriak dan memanggil Kevin untuk menunjukkan sesuatu. Dengan cepat Kevin berlari untuk turun ke bawah. Tapi ternyata Buzz dan Megan hanya membohongi Kevin saja. Karena tujuan mereka hanya ingin membuli Kevin lagi. Tiba-tiba terdengar suara ayah mereka memanggil. Dengan cepat Kevin langsung menghampiri ayahnya dan memeluk. Nama ayah Kevin adalah Peter. Tujuan ayahnya ke situ untuk bertemu dengan ibunya dan mengatakan kalau dia sebentar lagi akan menikah. Dan sang ayah juga ingin agar anak-anak bisa menghabiskan waktu liburan Natal bersamanya dan juga calon istrinya yang bernama Natalie. Tapi Kate menjawab kalau dia harus bertanya langsung kepada anak-anak. Sang ayah pun mulai bertanya. Megan menjawab kalau dia tidak bisa karena dia harus bertemu dengan teman-temannya. Walaupun hanya beberapa hari saja, tapi Megan tidak bisa. Buzz juga menjawab tidak bisa karena dia tidak ingin liburannya terganggu hanya karena ingin bertemu dengan Natalie. Sang ayah kemudian membujuk Kevin kalau nanti akan ada keluarga kerajaan datang ke tempat mereka. Jadi Kevin dan lainnya bisa bermain dengan sang pangeran yang akan datang. Bahkan Natalie sudah menyiapkan tempat yang keren untuk mereka. Tapi Kevin melihat ibunya dan dia menjawab tidak bisa. Dia tidak ingin melewatkan Natalnya tanpa bersama keluarganya. Dia memohon agar ayahnya mengerti. Dibandingkan kakak-kakaknya, jawaban Kevin lah yang paling menyentuh. Karena dia juga memikirkan akan ibunya. Sang ayah tetap mengatakan kalau mereka ingin datang, dia dan Natalie dengan senang hati akan menyambut mereka. Scene kemudian berpindah di mana sang ibu akan pergi kerja dan Buzz diminta sang ibu untuk menjaga Kevin. Bukannya menjaga, tapi Buzz justru memperlakukan Kevin seperti pembantu untuk membereskan semua pekerjaan rumah. Kevin tidak marah, tapi dia hanya memendam dalam hatinya saja. Sang ibu pun pulang dan dia melihat Kevin yang terlihat sangat kesal. Kevin mengatakan kalau dia benci Buzz dan dia tidak ingin sendiri dengan Buzz sepanjang hidupnya. Karena Buzz tak hanya mengganggunya, tapi Buzz juga merendahkan dan menyiksanya. Sang ibu berusaha menenangkan Kevin, tapi justru Kevin menjawab kalau dia berharap tidak punya kakak-kakak seperti Buzz dan Megan. Bahkan dia berharap agar dia menjadi anak tunggal. Bukannya memarahi, tapi dengan lemah lembut sang ibu meminta Kevin untuk masuk ke kamarnya dan berpikir apa saja yang Kevin punya, bukan apa yang tidak dia punya. Saat berada di kamar, Kevin terpikirkan untuk kabur dari rumah dan dia tahu harus pergi kemana. Yaitu ke tempat ayahnya dan Natalie. Di sisi lain memperlihatkan ayah Kevin yang baru saja pulang bersama Natalie. Natalie merupakan orang kaya dan juga keturunan keluarga kerajaan. Dari luar terlihat ada 2 orang yang bernama Marv dan Vera yang sementara memata-matai ayah Kevin dan Natalie. Ternyata beberapa hari lagi ada sang pangeran yang akan datang ke situ. Marv dan Vera bertujuan untuk menculik sang pangeran dan nanti mereka akan meminta uang tebusan yang sangat banyak. Saat ini Kevin sedang berada di taksi dan menuju tempat ayahnya. Kevin akhirnya sampai di tempat ayahnya dan Natalie dan dari kejauhan terlihat rumah itu sangat besar dan mewah.
Saat memencet bel, justru ada seorang pria tua yang menyambutnya. Pria ini bernama Prescott. Dengan wajah yang membuat anak kecil takut, Prescott kemudian membawa Kevin untuk bertemu ayahnya dan juga Natalie. Tentu saja ayahnya sangat senang dengan kedatangan Kevin. Tak hanya ayahnya, tapi Natalie juga ikut senang karena Kevin mau menghabiskan liburan Natalnya dengan mereka. Natalie memanggil Molly yang merupakan pembantu di situ. Natalie meminta Molly menyiapkan satu kamar spesial untuk Kevin. Kemudian Natalie meminta Prescott untuk memberikan satu kunci rumah untuk Kevin. Kevin sempat bingung kenapa kuncinya seperti itu, tapi Natalie menjelaskan kalau rumah itu adalah rumah pintar. Kuncinya akan bekerja saat Kevin mengatakan sesuatu seperti Fire out. Wow, I think I might like it here. Mereka pun mengantarkan Kevin ke kamarnya dan ternyata kamar Kevin sangat besar dan tak hanya itu. Kamar itu dilengkapi dengan fasilitas bermain yang membuat orang betah di dalamnya. Tentu saja semuanya itu membuat Kevin terpukau dan sangat senang. Melihat Kevin yang sangat senang, Natalie dan ayah Kevin ikut senang juga. Di sisi lain, ibu Kevin tiba-tiba mencari Kevin di kamarnya, tapi Kevin tidak ada di situ. Tiba-tiba telepon berbunyi dan itu dari ayah Kevin yang mengatakan kalau Kevin saat ini bersamanya. Keesokan paginya, Kevin pun dibangunkan oleh Molly lewat TV yang ada di situ. Molly kemudian membawakan sarapan pagi untuk Kevin. Bahkan saat Kevin turun ke bawah, ternyata Natalie sudah menyiapkan kado untuk Kevin. Tapi karena kesibukan mereka, jadi ayahnya dan Natalie harus pergi. Natalie berpesan kalau Kevin butuh sesuatu, tinggal minta ke Prescott. Awalnya Kevin sedikit takut, tapi Kevin pun meminta pertolongan Prescott untuk membuatkannya milkshake. Can you make a milkshake? Saat mereka berada di dapur, Kevin tak sengaja melihat sebuah ruangan yang bertuliskan no entry dan Kevin masuk ke situ. Ternyata itu adalah ruangan Prescott. Saat berada di dalam, tiba-tiba Prescott pun datang dan mengatakan kalau ini adalah ruangan pusat kendali rumah itu dan merupakan ruangan pribadinya. Jadi Kevin tidak boleh sembarangan masuk ke dalam ruangan itu. Kevin sangat senang berada di rumah itu karena semua yang dia inginkan ada di situ. Tapi setiap apapun yang dilakukan Kevin selalu diawasi oleh Prescott. Saat itu Molly akan pergi ke toko, dia meminta Prescott agar tidak mengganggu Kevin. Dari luar ternyata Marv dan Vera sedang mengintai rumah itu. Marv mengatakan kalau mereka akan masuk ke dalam untuk mengecek situasi dan keadaan di dalam rumah tersebut. Saat Molly pergi, dengan cepat Marv dan Vera masuk lewat pintu gerbang. Ternyata dari kejauhan Kevin tak sengaja memperhatikan mereka. Dan Kevin teringat pria itu bernama Marv. Kevin mencoba memanggil Prescott tapi tak ada jawaban sama sekali. Ternyata Marv memiliki kunci remote rumah tersebut. Marv kemudian mematikan alarm rumah itu dan mereka pun dengan mudahnya masuk ke dalam. Saat berada di dalam, Kevin berhasil melihat mereka. Di sini Marv dan Vera sedang mencari ruangan yang kira-kira akan menjadi kamar dari sang pangeran. Mereka pun masuk ke kamar Kevin. Saat mereka mengecek ke dalam, bahkan sampai ke kamar mandi, tiba-tiba air yang keluar pun semakin banyak, sehingga membuat kamar mandi itu seperti kolam renang. Saat pintu mereka buka, Marv akhirnya bertemu kembali dengan Kevin. Marv mengatakan kalau mereka akan kembali lagi ke situ, kemudian mereka pergi. Tiba-tiba ayah Kevin dan Natalie tiba di situ. Saat Natalie masuk, dia pun langsung berteriak histeris karena rumahnya dipenuhi dengan air. Natalie langsung memanggil Prescott. Kevin menjadi bingung karena sebelumnya alatnya tidak berfungsi. Kevin menjelaskan kalau ada pencuri yang datang ke situ, tapi tentu saja Natalie dan ayahnya tidak percaya. Prescott juga menjelaskan kalau tidak mungkin ada pencuri yang masuk ke rumah itu. Lagian di rumah itu hanya ada dia dan Kevin saja. Ayahnya kemudian memanggil Kevin dan meminta Kevin menjelaskan apa yang terjadi. Tapi Kevin tetap mengatakan kalau rumahnya akan dicuri. Natalie tiba-tiba datang dan mengatakan tidak apa-apa. Mungkin Kevin hanya butuh penyesuaian di tempat yang baru. Scene kemudian berpindah di mana Kevin dengan diam-diam masuk ke ruangan Prescott. Kevin kemudian mencari hasil rekaman saat Marv dan Vera datang ke situ dan memutarnya. Tapi anehnya rekamannya justru tidak ada. Kevin berpikir kalau Prescott sengaja mematikan kameranya. Melihat pintu ruangan yang terbuka, Prescott akhirnya masuk ke situ dan kembali dia mendapati ada Kevin di dalam. Prescott bertanya apa yang dilakukan Kevin, tapi Kevin menjawab kalau dia hanya terkagum-kagum dengan yang ada di ruangan Prescott. Jadi dia ingin melihatnya.
Prescott mengatakan kalau Kevin tidak boleh dengan sembarangan masuk ke ruangan orang lain, apalagi sampai menyentuh barang orang lain. Saat Prescott yang sementara menasihati Kevin, tiba-tiba Molly datang ke situ dan menyuruh Kevin untuk keluar. Kevin mulai bercerita ke Molly kalau Prescott adalah bagian dari orang-orang jahat yang masuk ke rumah itu. Tak hanya masuk, tapi para pencuri memiliki remote rumah juga. Tapi Molly hanya menganggap Kevin hanya berimajinasi saja. Lagian Prescott hanya seorang pria yang kesepian dan satu-satunya hal yang dia punya hanyalah pekerjaan. Kevin tetap bersikeras kalau Prescott adalah komplotan dari Marv juga. Dengan orang dalam, maka Marv dan Vera akan dengan gampang masuk ke dalam rumah. Molly kemudian berpesan agar Kevin mengendalikan imajinasinya. Saat malam tiba, Peter berterima kasih ke Natalie karena bisa memahami apa yang dilakukan oleh Kevin hari ini. Natalie mengatakan kalau dia bisa mengerti akan perasaan Kevin, apalagi ayah dan ibunya yang berpisah. Peter mengatakan kalau mereka harus mencari cara agar Kevin bisa merasa lebih nyaman lagi tinggal di situ. Mungkin melakukan beberapa hal Natal seperti menghias pohon Natal. Peter kemudian mendatangi Kevin dan mulai membujuk Kevin dengan mengatakan kalau mereka akan menghias pohon Natal. Keseruan Kevin, Peter, dan Natalie pun bisa terlihat. Karena ada kesibukan lain, Peter dan Natalie harus pergi. Tapi Peter menjawab kalau dia tidak akan pergi karena harus menyelesaikan menghias pohon Natalnya. Di sisi lain, Kate bersama Buzz dan Megan sedang menghias pohon Natal juga. Tapi saat itu, Kate justru terpikirkan akan Kevin. Keesokan paginya, dengan cepat Kevin dan ayahnya menuju ke bawah. Tapi mereka terkejut karena pohon Natal yang mereka hias tadi malam kini telah berubah. Ternyata Natalie telah menyewa orang untuk menghias dan merapikan pohon Natalnya. Memang sih terlihat lebih bagus, tapi Kevin menjadi kesal karena Natalie merubah hasil hiasan pohon Natal mereka sebelumnya. Untuk membujuk Kevin, sang ayah kemudian meminta Kevin membuka salah satu kado di situ. Saat Kevin membuka kadonya, itu adalah seperangkat permainan mata-mata. Tentu saja Kevin kembali menjadi senang. Di sisi lain, ibu Kevin akan menuju ke situ dan membawakan barang-barang kepunyaan Kevin. Buzz dan Megan pun ikut ke situ juga. Saat sampai, Prescott menyambut mereka dan menyuruh mereka masuk ke dalam. Dari kejauhan, Kevin yang melihat ibunya kemudian langsung berlari dan memeluk ibunya. Peter memperkenalkan Natalie kepada Kate dan begitu juga sebaliknya. Hello, Kate. Hello. Buzz yang terkagum-kagum dengan rumah di situ, akhirnya Kevin pun mengajak Buzz dan Megan untuk berkeliling sambil melihat fasilitas apa saja yang ada di situ. Kate yang datang ke situ ternyata membawa boneka beruang kesukaan Kevin. Peter dan Kate pun akhirnya mulai terbawa suasana masa-masa indah mereka bersama anak-anak dulu. Tapi Kate minta izin untuk segera pulang duluan. Scene berpindah di mana memperlihatkan Peter dan Natalie yang akan menuju bandara untuk menjemput keluarga kerajaan yang akan ke situ. Natalie mengatakan kalau orang-orang catering sebentar lagi akan ke situ dan sejam kemudian para tamu akan datang. Prescott dan Molly pun mengatakan agar Natalie dan Peter tidak usah khawatir karena semua akan mereka urus. Sebelum pergi, Peter mengingatkan Kevin untuk tidak membuat keributan lagi di situ. Saat Kevin yang sedang berkeliling, Kevin tak sengaja melihat Prescott yang membukakan pintu untuk Marv dan Vera masuk ke situ. Prescott berpikir kalau Kevin akan membuat keributan, jadi dia berusaha untuk mencari Kevin. Ternyata Kevin telah menunggu Prescott dan kemudian menutup pintu ruangan tersebut. Satu sudah jatuh, kini hanya tersisa dua lagi, kata Kevin. Kevin mulai mencari di mana Marv dan Vera. Di sisi lain, Natalie tiba-tiba mendapat telepon dan mengatakan kalau keluarga kerajaan mereka tidak bisa datang hari itu karena pesawatnya. Berpikir karena para tamu sudah datang ke rumah, jadi lebih baik mereka mengganti acaranya. Natalie meminta agar nanti Peter mengumumkan kalau mereka sudah bertunangan. Kembali ke Kevin, dengan menggunakan mainan mata-mata, akhirnya Kevin bisa tahu di mana Marv dan Vera berada di dalam rumah tersebut. Marv dan Vera mulai masuk ke kamar Kevin dan merencanakan cara untuk menangkap sang pangeran. Prince goes in the back. Door closed. Tapi sayangnya rencana mereka gagal karena si kecil Kevin tentunya. Peter dan Natalie pun sudah kembali. Natalie meminta Molly menyiapkan semua tamu yang sudah ada karena mereka akan mengadakan pengumuman spesial. Dari dapur, Kevin sudah menunggu kedatangan Marv dan Vera kembali dan... Natalie dan Peter mulai mengumumkan ke tamu undangan kalau mereka saat ini sudah bertunangan.
Sementara mereka mengumumkan hal itu, Kevin mulai berlari karena dikejar oleh Marv dan Vera. Akibat Kevin, semuanya pun menjadi kacau dan lebih mengagetkan lagi, sebuah patung yang dipajang di situ isinya adalah Prescott yang sebelumnya terjebak di dalam ruang es karena Kevin. Dan kali ini Peter benar-benar marah dengan Kevin karena ulahnya membuat pengumuman pertunangan mereka menjadi berantakan. Kevin terus mengatakan kalau tadi benar-benar ada 2 pencuri yang datang ke situ. Tapi Peter mendapatkan informasi dari semua orang catering dan Molly, mereka tak melihat sesuatu yang dikatakan Kevin. Kevin menjawab kalau mereka merencanakan untuk menculik pangeran yang akan datang. Dan Prescott terlibat dengan mereka. Peter justru berpikir kalau ulah Kevin tadi karena dia ingin menghancurkan hubungannya dengan Natalie. Memang agak sulit bagi Kevin untuk perceraian kedua orang tuanya. Tapi malam ini Kevin benar-benar keterlaluan. Tentu saja Kevin mengatakan lagi tidak mungkin dong. Dan Peter kemudian menyuruh Kevin untuk masuk ke kamarnya dan ketika dia sudah siap untuk meminta maaf ke Natalie, maka dia bisa keluar. Saat berada di kamar, Kevin pun menelpon ibunya. Karena mendengar ibunya seperti menangis, maka Kevin bertanya ada apa. Ternyata ibunya sedang menonton sebuah film yang berjudul It's a Wonderful Life. Dan itu juga merupakan film kesukaan keluarga mereka. Sang ibu menanyakan apakah Kevin baik-baik saja dan Kevin menjawab iya kalau dia baik-baik saja. Mereka pun saling mengucapkan selamat Natal dan kemudian menutup telepon. Scene berpindah di mana Kevin sebentar lagi akan tidur, tiba-tiba Natalie datang ke kamarnya dan mengatakan kalau Kevin melakukan hal-hal seperti tadi lagi, maka Kevin akan segera dipulangkan. Apalagi kalau dia sering melakukan hal seperti itu, maka nanti Natalie pastikan Kevin akan sulit untuk bertemu dengan ayahnya. Tentu saja Kevin menjadi kaget saat mendengar hal tersebut. Tapi Kevin bukannya tidur, justru malam itu dia mulai menyiapkan perangkap lagi untuk Marv dan Vera. Karena mereka pasti akan kembali lagi, terlebih lagi di saat semua orang tidak percaya dengannya, maka dia yang akan menangkap mereka sendiri. Tak hanya membuat perangkat konvensional, tapi Kevin mulai membuat perangkat yang modern juga. Kevin berhasil mendapatkan suara Marv sebelumnya dan mulai mengedit hasil rekamannya. Tak hanya itu, Kevin berhasil memprogram kunci remote rumah itu sesuai keinginannya. Keesokan paginya, kembali lagi Peter dan Natalie harus pergi kembali untuk menjemput keluarga kerajaan. Karena kemarin keluarga kerajaan belum sempat datang. Tentu saja, hal itu membuat Kevin sedih karena hari itu adalah hari Natal, jadi mereka harus membuka kado bersama. Ternyata, Marv dan Vera sudah menunggu dari luar. Di saat Peter dan Natalie pergi, mereka pun mulai masuk ke situ. Tapi tentu saja, Kevin sudah tahu itu. Dan langkah pertama Kevin yaitu menyingkirkan orang dalam mereka, yaitu Prescott. Kevin beralasan kalau Natalie tadi berpesan untuk meminta tolong Prescott mengambil wine di ruang bawah tanah sebagai persiapan kedatangan keluarga kerajaan yang sebentar lagi ke situ. Saat Prescott masuk ke ruang bawah tanah, Kevin dengan cepat langsung menutup pintu itu dari luar. Kevin kemudian bertemu dengan Molly dan mengatakan kalau para pencuri telah datang dan kali ini dia satu langkah di depan para pencuri. Karena dia berhasil menyingkirkan orang dalam mereka yaitu Prescott. Tapi Molly mengatakan sesuatu hal yang mengejutkan Kevin. Yaitu bukan Prescott lah orang dalam para pencuri, melainkan dia sendiri. Bukan hanya orang dalam, ternyata Molly merupakan ibu dari Marv. Hey, Mom. Mom? Tentu saja, Kevin pun ikut dimasukkan ke dalam ruang bawah tanah bersama Prescott. Saat berada di ruang bawah tanah, Kevin dan Prescott menjadi bingung karena tidak ada jalan lain untuk bisa keluar dari situ. Beruntungnya, Prescott membawa handphone dan Kevin mencoba menelpon mamanya. Justru bukan mamanya yang mengangkat, melainkan Buzz. Tapi tentu saja Buzz tidak peduli dengan Kevin dan langsung menutup teleponnya. What a show off. Di situ juga Prescott bertanya, kenapa Kevin bisa menganggap dia adalah orang dalam yang bekerja sama dengan para pencuri? Kevin menjawab karena Prescott terlihat berperilaku aneh dan menakutkan. Kevin kemudian bertanya, kenapa sebelumnya dia tidak menjawab intercom yang saat 2 pencuri itu masuk? Dan mengapa kamera CCTV-nya dimatikan? Tapi Prescott menjawab dia tidak melakukannya. Terlebih lagi, kalau para penjahat itu memiliki remote rumah, maka mereka bisa mematikan sistem keamanan rumah itu juga. Lagian sebelumnya dia mengatakan kalau Kevin berbohong, yaitu untuk menutup kekurangannya di mana saat dia bekerja terkadang bisa tertidur. Apalagi saat Natalie dan papanya Kevin pergi, maka dia akan tidur. Lagian Natalie mau agar Prescott bekerja 24 jam sehari dan tentu saja itu tidak mungkin. Kembali lagi Kevin mencoba menelpon ke rumah dan beruntungnya kali ini ibunya yang mengangkat. Tapi sayang sekali suara Kevin tak bisa terdengar dengan jelas karena sinyal di dalam ruang bawah tanah itu sangat jelek. Ditambah lagi baterai handphone Prescott telah habis.
Karena tiba-tiba telepon Kevin yang mati, akhirnya Kate mencoba menelpon ke rumah Natalie. Dan saat itu yang mengangkat adalah Molly. Kate mengatakan apakah dia bisa berbicara dengan Kevin, tapi Molly beralasan kalau Kevin tidak ada. Kate kembali mengatakan kalau baru saja Kevin menelponnya, tapi Molly beralasan selalu kalau Kevin baru saja pergi bersama ayahnya dan Natalie. Molly kemudian menutup teleponnya. Kate masih penasaran dan akhirnya Kate menelpon Peter dan menanyakan apakah Kevin ada di situ. Dan tentu saja Peter mengatakan tidak ada karena Kevin saat ini berada di rumah. Kate menjelaskan kalau tadi dia diberitahu saat ini Kevin bersama ayahnya. Peter merasa aneh dan berpikir kalau mereka harus kembali pulang untuk memeriksa Kevin. Tapi Natalie mengatakan pasti itu ulah Kevin karena tingkah laku Kevin sebelumnya hanya untuk menarik perhatian mereka. Berpindah ke Kevin, beruntungnya Prescott teringat kalau di situ ada lift makanan. I'm sorry I misjudged you, Mr. Prescott. Di sini Kevin juga meminta maaf ke Prescott karena salah menilainya. Dan tentu saja kali ini mereka akan bekerja sama untuk mengalahkan para penjahatnya. Kevin sempat mengatakan kenapa Prescott tidak berhenti bekerja di situ karena sebelumnya Prescott mengatakan dia merasa tertekan. Tapi Prescott menjawab kalau saat ini sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Kembali Kevin menjawab kalau Prescott tidak harus tinggal di tempat yang dia benci hanya karena dia takut. Hidup itu terlalu singkat. Kata-kata Kevin itu membuat Prescott menjadi terdiam. Karena liftnya sangat kecil, jadi Kevin yang akan masuk ke situ. Kevin mengatakan setelah dia keluar maka dia akan segera mengeluarkan Prescott dari situ juga. Baru saja keluar, Kevin berhasil membuat Marv terperangkap. Kemudian tak hanya Marv dan Vera, Molly juga terkena jebakan Kevin. Di sisi lain, saat Peter dan Natalie sudah sampai di bandara, Peter kemudian mengatakan kalau dia akan pulang karena dia merasa ada sesuatu yang terjadi dengan Kevin. Tak hanya Peter, tapi Kate juga dengan cepat pergi ke rumah Natalie untuk memeriksa Kevin apakah baik-baik saja. Marv dan Vera pun berpencar untuk mencari Kevin. Kini Marv sudah berada di kamar Kevin. Saat berada di kamar, kembali lagi Marv harus terkena jebakan Kevin. Kevin kemudian menukarkan remote Marv dengan miliknya. Saat Vera juga akan masuk ke kamar Kevin, tapi Kevin berhasil membuat Vera terintimidasi dengan rekaman suara Marv yang diputar Kevin, di mana Marv mengatakan kalau Vera bodoh dan brengsek. Vera pun segera masuk dan langsung menampar Marv karena kesal. Vera langsung pergi meninggalkan Marv. Saat Marv akan mengejar Vera, Molly kemudian mengatakan agar Marv melupakan Vera dan terus mengejar Kevin. Tapi lagi dan lagi Marv harus... Saat terjatuh, Marv juga mengenai Vera dan mereka terjatuh bersama. Kembali, Kevin berhasil membuat Marv dan Vera mengikutinya masuk ke dinding yang bisa berputar. Ternyata Kevin berhasil membuat mereka berputar sangat cepat di situ. Bar revolve sesame. Yeah, the wife's not good. Stop sesame. Saat Kevin mendekati Marv dan Vera, Molly pun berhasil keluar dan akan memukul Kevin. Tapi beruntungnya Prescott berhasil menghentikan Molly terlebih dahulu. Ayah dan ibu Kevin juga datang ke situ, Buzz dan Megan juga ikut. Saat mereka masuk, Marv dan Vera pun mencoba kabur dari situ. Tapi berkat Buzz dan Megan, mereka pun berhasil mengalahkan Marv dan Vera. Go guys. Kevin? Para polisi datang dan langsung menangkap Marv dan Vera. Natalie juga sampai ke situ dan bertanya ke Peter apa yang terjadi. Peter menjelaskan kalau dia harus berterima kasih ke Kevin karena berhasil menghentikan penjahatnya. Tak hanya itu, berhasil juga menghentikan Molly yang merupakan pelayannya juga yang ingin menculik pangeran. I'm her boss. Well, looks like you're gonna have to find a new maid. Saat itu, Prescott mengatakan kalau dia akan berhenti bekerja di situ juga. Dan yang lebih mengagetkan, Peter akhirnya mengatakan awalnya dia tergila-gila dan terlalu bersemangat dengan cinta. Sepanjang dia bersama Natalie, justru dia terus merindukan keluarganya dan tentu saja dia masih mencintai istrinya. Dan dia ingin pulang. Kate dan Peter kemudian saling berpelukan. Kevin tiba-tiba mengajak sang pangeran untuk menghabiskan liburan Natalnya bersama keluarganya dan tentu saja sang pangeran langsung mau karena dia berpikir akan terlihat mengasihkan.
Natalie menjadi sangat sedih, tapi sebaliknya dengan keluarga Kevin. Tentu saja ending yang sangat bahagia karena ayah dan ibunya bisa bersama kembali. Dan film Home Alone 4 pun selesai. Gimana netizen aksi Kevin kali ini? Seru kan? Silahkan tulis di komen aksi Kevin yang mana yang paling kalian suka, oke? Mimin mau ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film selanjutnya. Dan good job Kevin.